Bab 671. Selena membuka matanya untuk melihat David. Namun, Selena telah melihat bahwa dia hanya muncul di sini. Setelah melihat ke kiri dan ke kanan, Selena tidak bisa melihat sosok David, dan itu membuatnya bertanya-tanya apakah dia sedang berhalusinasi. Namun faktanya tak bisa dipungkiri bahwa ia berhasil lolos dari jeratan penjahat. Tiba-tiba sebuah suara bergema di langit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa hanya ada 6 orang? Apa kalian punya antek? Panggil mereka semua. Aku ingin melawan 10 petarung sendirian. Semua orang melihat ke arah suara itu. Kemudian, mereka melihat seseorang bertopeng perak sedang duduk di atas pilar yang ditinggikan di podium tinggi pada saat itu. Sambil menyilangkan kakinya, David dengan malas memandangi beberapa penjaga tingkat dewa di langit. "Siapa kamu?" tanya pria bertopeng yang bertanggung jawab. "Kamu berada di wilayahku, tapi kamu menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu." "Konyol," kata David sambil mencibir. Pada saat itu juga, Arthur menggumamkan sesuatu di telinga pria bertopeng itu. "Apakah kamu wajah perak, Kapten Tentara Bayaran Api Merah Tanjung Gelap?" "Ya, itu aku. Kamu ingin menyelamatkan mereka berdua." "Tidak, tidak, tidak. Kamu salah paham, aku tidak mau." "Selamatkan mereka. Lalu apa maksudnya ini?" "Tidak apa-apa, aku hanya ingin membunuh kalian semua." "Lancang sekali. Wajah perak, menurutmu dengan kekuatan tingkat dewa tengahmu, kamu bisa mengalahkan kami yang kalah jumlah. Cepatlah dan aku akan berpura-pura tidak pernah melihatmu, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Petik 2. "Aku tidak akan pergi, aku ingin melihat betapa kasarnya kamu nanti," ucap David sinis. "Kamu." Pria bertopeng itu tidak tahu harus berkata apa setelah mendengar jawaban itu. Berdasarkan fakta bahwa David baru saja menyelamatkan Augustus dan Selena tanpa sepengetahuannya, David jelas merupakan petarung tingkat dewa tengah yang tidak bisa dianggap remeh seperti yang dikatakan Arthur. Itu karena dia juga seorang petarung tingkat dewa menengah. Dia berpikir bahwa sangat mustahil baginya untuk menyelamatkan seseorang tanpa memperhatikan petarung tingkat dewa menengah lainnya. Jika David bisa melakukan itu, hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah David berada pada level yang jauh lebih tinggi dari dirinya. Dan satu lagi adalah David memiliki bakat terpendam dan pergerakan tubuhnya sangat kuat. Tidak peduli yang mana, jika pihak lain bisa menghindari persepsinya, berarti orang tersebut bukanlah orang yang bisa ditindak. Bab 672. Keenam penjaga tingkat dewa tidak lagi memblokir semua pintu keluar dari arena, namun sebaliknya, mereka semua berkumpul bersama. Ini karena mereka semua tahu bahwa saat ini, wajah perak adalah musuh terbesar mereka. Jika mereka tidak membunuh Silverface, dia akan dengan mudah mengejar mereka dengan kecepatan yang dia tunjukkan sebelumnya. Mereka tidak bisa memberi kesempatan pada wajah perak untuk menerobos. Mereka harus berkumpul untuk menaklukkan wajah perak dengan jumlah yang lebih banyak, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. "Wajah perak, kamu dapat terus menempati Tanjung Gelapmu karena kami tidak ingin menjadi musuhmu. Satu-satunya tujuan kami adalah Summerland. Jika kami mengendalikan Summerland, semua orang akan mendapatkan keuntungan dan Tentara Bayaran Api Merah juga dapat mengambil kesempatan untuk mengendalikan beberapa sumber daya kekuasaan. Tidak perlu tinggal di tempat yang miskin sumber daya karena ada terlalu banyak daerah yang kaya sumber daya di Summerland," lanjut pria bertopeng itu. Dia sebenarnya tidak ingin menjadi musuh David. Pria bertopeng itu ngeri melihat adegan David menyelamatkan Selena dan Augustus. Augustus hanya berjarak 10 meter darinya, tapi dia diselamatkan oleh David. Namun, pria bertopeng itu malah tidak merasakan apapun saat hal itu terjadi. Dengan kecepatan seperti itu, Silverface mengambil inisiatif, dan dia bisa pergi atau tinggal kapanpun dia mau. Begitu kedua belah pihak mulai bertarung, bisakah dia menghentikan David jika David menunjukkan kecepatan seperti itu lagi? "Sumber daya apa? Aku sama sekali tidak peduli dengan sumber daya itu. Aku hanya tidak menyukaimu dan aku ingin membunuhmu. Itu saja," David berkata dengan acuh tak acuh. David tidak terburu-buru melakukannya karena dia ingin melihat apakah orang-orang ini punya kaki tangan. Sejujurnya,
Keenam orang ini bukan apa-apa baginya. David sekarang berpikir bahwa tidak akan sulit bagi Mason untuk melawan petarung tingkat Dewa 9 pada saat yang bersamaan. Bahkan jika mereka datang dengan lebih banyak orang, itu tetap merupakan permainan anak-anak baginya. Sejujurnya, apa yang dia tidak tahu adalah bahwa di antara 9 penjaga tingkat dewa yang dilawan Mason, 2 di antaranya berada di tingkat dewa tertinggi, 3 di antaranya berada di tingkat dewa tengah, dan 4 lainnya berada di tingkat dewa tengah, berada di tahap awal tingkat pangkat dewa tertinggi. Sementara itu, 6 orang di depannya kini berada di tingkat pangkat dewa menengah dan 5 orang lainnya berada di tingkat pangkat dewa tahap awal. Jarak keduanya sangat berbeda, jadi tentu saja David akan sangat mudah membunuh orang-orang ini. Dan, Mason sedang sekarat pada saat itu dan dia tidak berada di level tertinggi. Itulah sebabnya pasukan musuh asing yang dipimpin oleh Falconia berani mengirimkan orang untuk mengujinya. Namun, mereka tidak menyangka akan mengalami kekalahan telak. Bisa dibilang Mason telah mengejutkan banyak orang dengan tatapan seperti itu ketika dia akan mati. Wajah perak, aku menghargai kekuatanmu dan aku tidak ingin menjadi musuhmu. Dan juga, aku sudah cukup memberimu rasa hormat. Jangan puas dengan keuntungan kecil atau kamu tidak akan mampu mengalahkan kekuatan di belakang kami. Jika kamu berani merusak rencana kami hari ini, kekuatan di belakang kami akan langsung menghancurkan Tanjung Kegelapan besok dan menghancurkan kerja kerasmu dalam satu pukulan. Oh, katakan padaku, siapa kekuatan di belakangmu? Jika kamu bisa menghentikanku, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Kalau tidak, jangan coba-coba melarikan diri, tanya David penuh minat. David pasti akan membunuh mereka yang berani memata-matai, memecah belah, dan membawa masalah ke Summerland hari ini. Namun, akan menyenangkan juga jika bisa mengumpulkan beberapa poin sebelum dia melakukannya. Padahal kekuatannya sudah mencapai level tertinggi, kekuatan. David tumbuh terlalu cepat dan dia belum mengetahui rahasia terdalam dunia. Pemahamannya tentang cara dunia bekerja juga masih berada pada tahap yang sangat awal. Menurut Mason, Falconia hanya memiliki 5 penjaga tingkat dewa, sedangkan Summerland hanya memiliki 3 penjaga. Sekarang, sepertinya hal ini tidak terjadi sama sekali. Mason menyembunyikan banyak hal darinya. Ada beberapa penjaga tingkat dewa dalam keluarga dan aliran besar yang tersembunyi di Summerland. Sementara itu, Falconia pasti menyembunyikan banyak hal juga. Setelah masalah di sini terselesaikan, David akan kembali ke ibu kota dan menunjukkan sebagian kekuatannya kepada Mason. Dia setidaknya perlu mengetahui lebih banyak tentang rahasia yang dipegang teguh ini. Pria bertopeng terkemuka itu menatap wajah perak dengan sinis di kejauhan. Ada pergulatan sengit di hatinya. Haruskah aku mengungkapkan kekuatan di belakang kita? Kalau tidak, Silverface jelas tidak akan membiarkan mereka pergi dan rencana hari ini pasti akan gagal. Ini akan mempengaruhi rencana keluarga, dan mereka bahkan tidak yakin bisa lepas dari Silverface. Namun, jika mereka melakukannya, hal itu dapat menimbulkan kekacauan karena sang Grandmaster belum bangun. Keluarga juga belum siap. Apakah kamu berniat memberitahuku? Jika tidak, katakan padaku, aku akan mengambil tindakan. Ketika kekuatan di belakangmu menemukanku, aku akan mengatakan bahwa aku tidak tahu apa-apa. Lagi pula kamu tidak memberitahuku, jadi kamu akan mati sia-sia, desak David. Bab 673. Si wajah perak, apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah Mason Stefani? Apakah kamu pikir kamu dapat membunuh 6 penjaga sendirian? Kami tidak akan memberimu kesempatan untuk mengalahkan kami. Selama kita semua bersatu, aku tidak percaya kamu bisa melakukan apa saja pada kami, kata Arthur dan melangkah maju. David berdiri dan berkata, jadi, karena kalian sangat percaya diri, ayo kita coba. Tindakannya segera membuat beberapa penjaga tingkat dewa gugup dan mendekat satu sama lain. Hal ini pun membuat penonton heboh. Apakah ini akan dimulai? Wajah perak sungguh menakjubkan. Dia hanya berdiri dan langsung membuat 6 penjaga merasa seperti ditusuk dengan jarum. Dia sangat kuat. Aku ingin menjadi seperti dia. Saya ingin tahu seperti apa wajah perak dan berapa umurnya. Selena memandang David, matanya yang memikat penuh warna penuh emosi.
Seolah-olah dia melihat David berada di puncak dunia bersamanya di masa depan. Dia adalah pria masa depan. Tidak buruk. Seperti yang kubayangkan. Dia adalah pejuang yang hebat dan bahkan gerakan acaknya dapat menakuti 6 penjaga tingkat dewa. Lorraine menatap wajah perak untuk waktu yang lama, dan dia terus merasa bahwa orang ini sangat mirip dengan David. Saat itu dia mencari di antara banyak orang di bawah tetapi dia tidak melihat David. Kemana dia pergi? Apakah dia mengganti pakaiannya dan berubah menjadi wajah perak? Namun, meski David tampil luar biasa, perbedaan keduanya terlalu besar. Itu sangat besar, sehingga tidak ada seorang pun yang akan menghubungkan keduanya secara bersamaan. Dan ini terlalu besar, sehingga dia bahkan bertanya-tanya apakah dia terlalu banyak berpikir. Ayo, wajah perak. Mari kita lihat apakah kamu benar-benar bisa membunuh kami semua di sini, kata Arthur. Saat ini, dialah yang paling khawatir di antara mereka. Keluarga Dominic tidak sebanding dengan kekuatan di balik orang-orang ini. Selain keluarga Haran, sisanya adalah pasukan asing. Apalagi jika itu adalah keluarga Haran, yang terakhir diusir dari Summerland beberapa dekade lalu. Jika keluarga Dominic bekerja sama dengan orang-orang ini, dapat dikatakan bahwa mereka sepenuhnya menentang Summerland. Di masa lalu, meskipun keluarga Dominic tidak diterima dengan baik karena perilaku kejam mereka, mereka belum sampai pada titik di mana mereka menjadi sasaran ejekan publik. 1. Namun, jika seseorang melarikan diri dari tempat ini dan mengungkapkan apa yang terjadi hari ini, itu akan menjadi akhir dari keluarga Dominic. Mereka tidak lagi memiliki tempat di Summerland. Keluarga dan aliran yang tak terhitung jumlahnya akan berkumpul untuk memburu mereka. Apalagi jika keluarga Dominic kuat, mustahil bisa melawan mereka semua. Kalau tidak, mereka akan mendominasi Summerland sejak lama. Oleh karena itu, kini, dia harus angkat bicara untuk memulai pertarungan di kedua sisi. Wajah perak menunjukkan kekuatan puncak level God Rank tertinggi di Dark Cape kemarin. Mereka juga memiliki petarung tingkat dewa menengah di antara mereka, selain 5 petarung tingkat dewa awal. Apalagi jika Silverface memiliki kecepatan yang mengerikan, selama mereka bekerja sama dengan baik, masih ada peluang untuk mengalahkannya. 1. Hanya dengan mengalahkan Silverface dan membunuh semua orang di sini, keluarga Dominic masih memiliki peluang untuk merebut sumber daya di Summerland. Jika tidak, mereka hanya dapat melarikan diri terlebih dahulu atau bersembunyi sepenuhnya. Di bawah penghalang begitu banyak kekuatan, sulit untuk mengatakan apakah mereka dapat melarikan diri dari Summerland. Bahkan jika mereka lolos, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Dalam situasi yang sama dengan keluarga Dominic adalah orang-orang dari Star Alliance. Mereka awalnya ingin bekerja sama dengan kekuatan asing untuk mempercepat jatuhnya Summerland, namun mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi. Bab 674. David melihat pria bertopeng yang memimpin sisi lain tidak berbicara. David menghela napas dalam-dalam. Sepertinya aku tidak bisa mendapatkan informasi apapun darinya. Kalau begitu aku akan mengambil tindakan. Dia mengambil langkah maju dan mempersiapkan diri. Tunggu. Sebuah suara menghentikannya. David berbalik dan melihat pria bertopeng itu memimpin dan berbicara. Apakah kamu bermaksud memberitahuku tentang latar belakangmu untuk membuatku takut? Jika kamu ingin mengatakannya, katakan dengan cepat, atau yang lainnya, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Jika kamu bisa menakutiku, aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Wajah perak, karena kamu sangat penasaran, aku akan memberitahumu hari ini. Aku adalah bagian dari salah satu keluarga terbesar, paling misterius, tertua, dan terkuat di dunia, keluarga Chris. Namaku Sounder Chris, dan Chris keluarga juga merupakan salah satu operator Falconia yang bahkan lebih hebat dari Mason. Begitu Anda menyinggung kami, tahukah Anda konsekuensi menjadi sasaran keluarga saya? Tentu saja keluarga besar Chris akan menerangi dunia dan menghilangkan segala kegelapan di dunia, dan kemuliaan keluarga besar Chris akan. Sounder Chris, pria bertopeng yang memimpin, sangat bangga memperkenalkan keluarganya. Dia sangat bangga karena dia berasal dari keluarga seperti itu. Sekarang setelah dia mengatakan itu,
dia ingin memberitahu semua orang tentang kehebatan keluarga Chris. Keluarga Chris. Banyak orang yang hadir tercengang saat mendengar nama tersebut. Mereka belum pernah mendengar nama keluarga. Hanya beberapa keluarga dan aliran terkenal yang terkejut ketika mendengar nama keluarga tersebut. Mereka telah melihat nama keluarga dalam sejarah keluarga dan garis keturunan mereka. Mereka adalah keluarga yang dulunya cukup kuat untuk diam-diam menguasai separuh dunia. Mereka bahkan lebih tua dari aliran sungai kuno seperti keluarga Krum. Awalnya mereka mengira keluarga tersebut telah menghilang dalam sungai panjang sejarah, namun mereka tidak menyangka bahwa mereka masih ada. Bagaimanapun, mereka juga salah satu pengendali Falconia yang sebenarnya. Siapa yang tidak tahu kalau Falconia adalah negara terkuat di dunia? Meskipun Summerland dan Falconia dianggap sebagai dua kerajaan terbesar di dunia, Summerland hanya didukung oleh kaum Mason. Begitu Mason mati, Summerland akan hancur dan kerajaan Summerland pasti tidak akan ada lagi. Sulit untuk mengatakan apakah negara ini dapat dipertahankan sebagai negara kecil setelah semua ini. Berita ini mengejutkan. David belum pernah mendengar tentang keluarga itu. Saat menyaksikan Sounder dengan penuh semangat berkhotbah tentang kehebatan dan kejayaan keluarganya, David mengira pria ini pasti sudah dicuci otaknya sejak ia masih kecil. Namun, apa yang dikatakan pihak lain juga mengejutkannya. Keluarga Grandmaster Chris bahkan lebih kuat dari Mason. 2. Dia tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Level Mason harus sama dengan levelnya dan mereka berdua adalah petarung level pangkat dewa tertinggi. Jika dia lebih kuat dari Mason, bukankah dia sudah melampaui level pangkat dewa tertinggi? Dunia apa itu? Jika benar, maka David harus memanfaatkan waktu tersebut untuk menambah kekuatannya. Dia awalnya berpikir seperti itu ketika dia mencapai level God Rank. Yang tertinggi, dia akan mencapai puncak dunia dan dia tidak lagi takut pada siapapun. Namun, perkataan Sounder hari ini membuatnya cemas. Aku masih belum cukup kuat. Saya masih harus terus bekerja keras. Kotoran. Semakin kuat saya, semakin banyak rahasia yang saya temukan. Sekarang, hidupku lebih melelahkan dari sebelumnya. Aku rindu menjadi kurir. Aku tidak perlu memikirkan banyak hal. Memang, semakin banyak kemampuan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang dipikulnya. Namun, David punya pertanyaan lain di hatinya. Karena Grandmaster keluarga Chris begitu kuat, kenapa dia tidak segera menghancurkan Summerland? Jika Mason bukan lawannya, adakah yang bisa menghentikannya? Mason hampir sendirian memblokir semua pasukan musuh. Setiap orang harus menunggu sampai Mason mati sebelum berani mengambil tindakan. Pasti ada beberapa bagian di sini yang kurang jelas. David ingin menangkap Sounder hidup-hidup dan menggali rahasia keluarga Chris. Namun, saat dia menyaksikan Sounder dengan penuh semangat memberitakan kemuliaan keluarga Chris, dia memutuskan untuk melupakannya. Bagi orang yang telah dicuci otak oleh keluarganya sejak kecil, akan sulit untuk mengungkap rahasia keluarga Chris darinya. Dia mungkin tidak akan memberitahu David bahkan jika dia membunuhnya. Sounder masih memberitakan kehebatan keluarga Chris dan sebagian besar orang di bawah tercengang. Meski begitu, hal itu tidak menyurutkan semangat Sounder sedikitpun. David juga siap beraksi. Informasi yang disampaikan Sounder masih sangat berguna baginya, namun jelas mustahil mendapatkan informasi lebih lanjut tentang keluarga Chris darinya. Hai, tolong tunggu sebentar, kata David. Namun, Sounder jelas berada di zonanya, dan dia sepenuhnya mengabaikan David. Berhenti. Suara David bercampur dengan energinya yang kuat, yang bergema di udara dan tidak bisa hilang dalam waktu yang lama. Sounder tidak hanya takut untuk menghentikan khotbahnya yang penuh semangat, tetapi semua orang dikejutkan oleh auman David. Tidakkah menurutmu kamu terlalu banyak omong kosong? Bagaimana aku bisa punya waktu untuk mendengarkan kamu melontarkan begitu banyak omong kosong di sini? Apa cahaya dari keluarga Chris siapa yang akan menerangi dunia? Mengapa saya merasa Anda hanyalah sosok yang direkrut dan dibayar yang mencoba mengajak kami bergabung dengan Anda? Apa katamu? Sounder tidak bisa memusatkan perhatian pada sekelilingnya selama beberapa waktu. Aku bilang kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Kamu
Beraninya kamu menghina keluarga besar Chris. Sounder tidak bisa mempercayai telinganya. Dalam benaknya, jika dia hanya menyebut nama keluarga di belakang punggungnya, wajah perak pasti berusaha menyanjungnya dengan hormat. Namun, Silverface hanyalah kapten dari sekelompok kecil tentara bayaran. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, bisakah dia bersaing dengan keluarga kuno. Namun tak disangka, pihak lain berani meremehkan kehebatan dan kesuksesan keluarga Chris. Ini benar-benar tidak bisa ditoleransi olehnya. Apa maksudmu keluarga Chris yang hebat? Sial, bukankah kamu hanya seseorang yang direkrut untuk mendapatkan bayaran setelahnya? Menurutmu bagaimana kamu hebat? Kamu hanya orang yang sudah dicuci otak dan menganggap kamu hebat, lanjut David, berbicara kembali. Kamu sedang mencari kematian. Sounder berkata dengan gigi terkatup dan mata merah darah. Benarkah? Mari kita lihat siapa yang akan mati. Setelah David mengatakan itu, tubuhnya menghilang. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Sounder. Bab 675. Oh tidak, Saunders terkejut. Saat ingin pindah, David sudah ada di depannya. Ledakan. Setelah ledakan keras, Sounder merasakan sakit yang menusuk di tubuhnya saat dia terlempar ke udara. Kemudian, dia terbang langsung ke tembok gunung. Di mana wajah peraknya? 5 penjaga tingkat dewa yang tersisa dengan cepat bubar. Mereka mencari sosok wajah perak namun mereka tidak menemukan jejaknya. Ledakan. Ah! Saat itu, terdengar suara keras lain yang mengiringi ucapan Sounder. Hati mereka menegang dan mereka melihat ke arah sumber suara itu. Sebuah lubang besar muncul di dinding gunung dan debu beterbangan di sekitarnya. Sesosok perlahan muncul dari debu. Dengan tubuh Sounder di tangannya, David berjalan keluar dari lubang sempit itu. Dia melangkah ke udara lalu berjalan ke tengah arena. Kemudian, dia melemparkan tubuh Sounder ke bawah dan dengan bercanda berkata, apakah dia petarung tingkat menengah dewa dari keluarga Chris? Dia membual seolah-olah dia adalah dewa yang turun ke bumi. Tapi, pada akhirnya, apa bedanya dia dan sampah? Keras. Tubuh Sounder jatuh ke tanah dan itu membuat para pembuka yang kosong tersentak kembali ke akal sehatnya. Berlari. Teriak Connor, tubuhnya langsung melesat ke angkasa. 4 lainnya segera mengambil tindakan dan melarikan diri ke arah berbeda. Kecepatan mereka sangat cepat, bahkan melebihi kemampuan skill tertinggi mereka. Mereka tidak punya pilihan. Sekaranglah waktunya untuk melarikan diri. Jika mereka tidak cukup cepat, mereka akan mati jika si wajah perak berhasil menyusul mereka. Mereka merasa ngeri. Silverface terlalu kuat dan mereka tidak bisa melawannya sama sekali. Mereka awalnya menghitung petarung tingkat dewa menengah dan petarung tingkat dewa awal melawan wajah perak. Pada akhirnya, Sounder, yang merupakan petarung level pangkat dewa tengah, segera dipecat. Bukankah mereka akan meminta kematian jika mereka tetap di sini dan tidak melarikan diri? Mereka berlima berlari ke arah yang berbeda. Dengan cara ini, 2 di antara mereka mungkin bisa melarikan diri. Mengenai siapa yang Silverface putuskan untuk dikejar, itu semua tergantung pada takdir. Tanjung Gelap adalah tempat yang sangat berbahaya. Mereka bersumpah tidak akan pernah datang ke sini lagi. Kamu ingin melarikan diri. Jika kamu datang ke wilayahku, tidak ada yang bisa melarikan diri tanpa izinku. David tertawa ketika mengatakan itu, kemudian, tubuhnya menghilang. Orang-orang di darat akhirnya sadar kembali. Orang-orang dari Star Alliance juga ingin lari, tetapi mereka dihentikan oleh ratusan orang. 2 orang tersisa yang levelnya baru saja menembus pangkat dewa ditundukkan hanya dalam beberapa putaran oleh 6 orang lainnya yang berada di pangkat dewa tengah level 3/1. Puluhan orang lainnya tak luput dari nasibnya yang juga ditangkap hidup-hidup. Mereka memilih menyerah, karena mereka akan mati jika melawan. Setelah semua orang dari Star Alliance lumpuh, mereka terikat bersama saat kelompok menunggu Silverface kembali, sehingga dia bisa menangani mereka. Tidak lama kemudian, David kembali. Dia menggunakan tali untuk mengikat kelima mayat itu dan membawanya kembali. Wajah perak telah kembali. Selamat datang, wajah perak. Selamat datang, wajah perak. Semua orang bersorak. Kemudian, David melemparkan tubuh kelima ke tanah. Bab 676.
Begini, apa kamu kenal salah satu dari mereka? Serahkan sisanya pada Augustus. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, cukup lakukan lebih banyak hal baik untuk negara dan rakyat di masa depan. Summerland adalah tanah air kita. Jika tanah air semua orang hancur, di mana rumah kita? Aku masih ada urusan, jadi aku harus pergi dulu. Setelah David selesai berbicara, dia menggeser tubuhnya dan menghilang dari pandangan semua orang. Selamat tinggal, wajah perak. Selamat tinggal, wajah perak. Banyak orang menangis. Apa yang David katakan kepada mereka sekarang hanyalah sebuah keputusan. Selain apa yang David katakan, mereka mendapat pesan. Artinya, wajah perak juga merupakan Summerlander. Augustus melihat sosok David menghilang dan muncul seperti sedang memikirkan sesuatu. Beberapa orang lain yang berhasil menembus level God Rank menebak identitas Silverface. Silverface tidak diragukan lagi adalah seorang Summerlander, tetapi identitasnya masih diperdebatkan saat Selena melihat Silverface menghilang. Jika tebakannya benar, David akan segera muncul. Untuk memastikan tebakannya, dia hanya mencari David tetapi tidak menemukan apapun. Jika David muncul kembali setelah Silverface menghilang, ditambah apa yang diciumnya tadi, ada kemungkinan 99% Silverface adalah David. Lorraine juga sedang mencari David saat itu. David muncul di langit dengan perahu kecil yang berlayar menjauh dari pulau. Orang-orang di dalamnya adalah orang-orang dari keluarga Dominic yang telah meninggalkan pulau itu. Mereka tahu akan terjadi perkelahian besar di pulau itu, jadi mereka berangkat lebih awal. Setelah hari ini, Summerland akan segera berada dalam kekacauan dan keluarga mereka juga dapat keluar untuk mengambil sumber daya Summerland. Saat ini, orang yang paling bahagia di kapal itu adalah Archer, putra kedua keluarga Dominic. Dia bersinar di dalam hatinya. Axel sudah mati. Bahkan para dewa pun membantuku. Selanjutnya, dia pasti akan menjadi pewaris keluarga Dominic. Dari udara, David menyaksikan orang-orang dari keluarga Dominic pergi. Keluarga Dominic berani berkolusi dengan kekuatan asing untuk mencoba memecah belah Summerland, hingga mereka segera meninggal. Bagaimanapun mereka bukan orang baik, jadi mereka semua harus mati. Ledakan. David segera meluncur ke bawah dan mendarat di kapal dari langit seperti bintang jatuh. Ledakan. Perahu itu langsung hancur berkeping-keping. Adapun orang-orang di dalamnya, mereka semua mati karena syok dan tubuh mereka semua jatuh ke laut. Setelah melakukan semua itu, David pergi ke hutan pulau terpencil, melepas topengnya, mengganti pakaiannya, dan pergi ke tengah pulau. Di tengah pulau terpencil, Taylor, tetua ketiga keluarga Krum, menyampaikan pidato terakhirnya. Maaf, sebagai penyelenggara kali ini, saya tidak bisa menyelenggarakan acara akbar para terpilih di Summerland dengan baik. Semua orang melihat apa yang terjadi, banyak terjadi kecelakaan sepanjang acara. Kalau bukan karena kehadirannya, dari Silverface kita mungkin telah dibunuh oleh musuh yang ingin memecah belah Summerland. Tapi kita bukannya tanpa keuntungan. Setidaknya sekarang saya tahu ambisi keluarga Dominic dan Star Alliance. Mereka berkolusi dengan kekuatan asing dan ingin menyebabkan kekacauan internal di Summerland, dan dengan demikian bekerja sama dengan kekuatan internal dan eksternal untuk memecah belah Summerland dan merebut sumber daya Summerland. Saya berharap ketika Anda kembali, Anda akan menceritakan kepada keluarga Anda dan streaming tentang apa yang Anda alami hari ini. Kita harus bersatu untuk menghancurkan ambisi keluarga Dominic dan Star Alliance saat mereka masih dalam tahap awal. Kita tidak bisa memberi mereka kesempatan sedikit pun untuk melakukannya. Pada saat ini, orang lain yang telah menembus tingkat pangkat dewa berdiri dan berkata, Tuan Taylor benar. Orang-orang dari tim asing yang datang hari ini pasti dikumpulkan oleh keluarga Dominic dan Aliansi Bintang. Jika perak wajahnya tidak ada di sini, tidak ada seorang pun di antara kita yang selamat. Oleh karena itu, kita harus membuat keluarga Dominic dan Star Alliance membayarnya. Kami setuju. Kami setuju. Kami setuju. Baiklah, ini akan menjadi akhir dari masalah hari ini. Setelah semua orang kembali, jika kamu memberitahu keluarga atau klanmu apa yang terjadi hari ini, aku yakin para tetua dan kepala keluargamu akan tahu apa yang harus dilakukan.
Tidak perlu melanjutkan yang terpilih sekarang, karena David sudah menjadi pemenangnya. Berdasarkan hasil prakompetisi, ia tak hanya menyandang predikat nomor 1 di kalangan generasi muda, di Summerland, tapi dia juga akan menikahi Lorraine, murid keluarga Krum. Setelah Taylor selesai berbicara, Lorraine melangkah maju. Semua orang terpilih yang hadir iri pada David. Ia tidak hanya menyandang gelar orang nomor 1 di kalangan generasi muda Summerland dan diakui oleh semua orang. Dia juga akan memiliki gadis cantik tiada taraf seperti Lorraine. Dia benar-benar berada di puncak hidupnya. Bab 677. Bagaimana dengan David? Bagaimana? Pada titik inilah semua orang mulai mencari David. Tuan Taylor, ada yang ingin saya katakan. Suara David tiba-tiba muncul dari kerumunan. Kemudian, semua orang di sekitarnya menyerah dan David melangkah keluar. Syukurlah aku berhasil tepat waktu. Jika dia tidak muncul sekarang dan baru muncul kembali setelah kembali ke Summerland, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan bagi mereka yang berniat buruk. David tidak tahu bahwa Selena telah menemukan identitasnya sebagai wajah perak. Selain itu, bahkan Lorraine pun memiliki keraguan. Namun Lorraine tidak memiliki bakat yang sama dengan Selena, sehingga ia hanya memiliki sedikit kecurigaan. Orang-orang di sekitar David merasa aneh. Sejak kapan David mendampingi mereka? Mereka bahkan tidak menyadarinya. Seandainya David berada di sisi mereka selama ini, mereka pasti menyadarinya. Rasanya seperti dia muncul begitu saja. Namun, hal itu tidak menjadi masalah. Mereka hanya mengira David begitu ketakutan sehingga dia bersembunyi. Namun, musuhnya adalah 6 penjaga tingkat dewa. Siapa yang tidak takut? Tidak peduli seberapa kuat David, dia hanyalah seorang petarung tingkat pangkat naga dan dia berada sangat jauh dari petarung tingkat pangkat dewa. Tentu saja, dalam situasi yang mempertaruhkan nyawanya, David, orang nomor 1 di kalangan generasi muda di Summerland, sama seperti mereka dan tidak ada yang istimewa dari dirinya. David, apa yang ingin kamu katakan? Tanya Taylor. Pak Taylor, niat awal saya bukan untuk bersaing menjadi generasi muda nomor 1 di Summerland, melainkan saya berjanji kepada seseorang untuk datang dan membalas budi. Saya ingin meminta Anda untuk melanjutkan acara tersebut, karena saya akan melakukannya tidak berpartisipasi. David melangkah keluar dan berkata dengan serius. Apa gelar nomor 1 di kalangan generasi muda di Summerland? Mengapa dia membutuhkannya? Itu hanya akan membuatnya mendapat sorotan dan tidak akan menguntungkannya sama sekali. Yang paling penting sekarang adalah tetap tidak mencolok dan terus meningkatkan kekuatannya secara diam-diam. Apalagi saat Sounder mengatakan bahwa seseorang di keluarga Chris lebih kuat dari Mason. Kini, ia harus menjaga kepribadiannya agar lebih normal. Dia harus segera menerobos kekuatan pikirannya dan menaikkannya hingga batas tingkat pangkat dewa. Hanya pada batas level pangkat dewa tertinggi, dia dapat terus menerobos ke alam berikutnya. Hanya dengan begitu dia tidak akan takut pada siapapun. Selena berdiri di podium tinggi dan menyaksikan David pergi sebelum berkata bahwa dia tidak ingin menjadi orang nomor 1 di kalangan generasi muda di Summerland. Lalu, dia mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. David dapat membunuh petarung tingkat dewa tengah dalam hitungan detik, jadi dia seharusnya berada pada tingkat kekuatan dewa. Akan mengejutkan jika dia masih tertarik untuk dianggap sebagai orang nomor 1 di antara sekelompok petarung level Dragon Rank dengan kekuatannya saat ini. Akankah pria yang benar-benar kuat bersedia menjadi bos dari sekelompok pria biasa-biasa saja? Level kedua sisi terlalu berbeda. Orang yang sangat kuat akan mempunyai tujuan yang besar sedangkan orang yang biasa-biasa saja hanya mempunyai tujuan yang kecil. Selena berdiri di podium tinggi bersama ayahnya. Karena dia tidak memiliki cadar untuk menutupi wajahnya saat ini, dia langsung menarik perhatian banyak orang terpilih ketika dia tersenyum. Mereka telah memperhatikan wanita berkerudung dari keluarga raja ini sebelumnya, tetapi mereka tidak tahu seperti apa rupanya. Kini setelah kerudungnya terbuka dan wajahnya terekspos, Selena terlihat benar-benar memukau. Selena tidak kalah sama sekali jika dibandingkan dengan Lorraine, sang wanita tiada taraf. Senyumannya barusan bahkan lebih mengharukan daripada senyuman Lorraine, Jerman. Tidak diketahui berapa banyak pria yang jatuh cinta dengan senyuman
Selena. Lorraine dan Selena berdiri di podium yang tinggi dan bisa dianggap sebagai duo tiada taraf dari Summerland, membuat banyak orang jatuh cinta pada mereka. Lorraine memandang Selena yang berdiri tak jauh darinya. Ia selalu percaya bahwa dirinya lah wanita paling unik di dunia, dan kemanapun ia pergi, banyak pria akan terpesona padanya. Baru hari ini ketika dia melihat Selena, Lorraine merasa berada dalam posisi genting. Bab 678. Baik dari segi pengalaman hidup, penampilan, atau temperamen. Selena tidak lebih buruk dari Lorraine, bahkan mungkin sedikit lebih baik darinya. Hal ini membuat Lorraine merasa terganggu. Taylor mengerutkan kening dan berkata, "David, tahukah kamu apa arti kehormatan ini? Jika tidak, saya bisa menjelaskannya kepadamu." "Aku tahu, aku hanya tidak mau. Aku juga akan meminta Tuan Taylor dan semuanya untuk memaafkanku," jawab David. Taylor menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sepertinya kamu masih belum tahu. Biar ku beritahu, mendapatkan gelar nomor 1 di kalangan generasi muda di Summerland berarti kamu bisa menekan semua yang terpilih di Summerland dengan kekuatanmu sendiri. Dan menjadi pemimpin di era saat ini untuk memimpin kita semua lebih maju. Ini bukan sekedar gelar palsu, dan di masa yang penuh gejolak di masa depan, akan ada banyak manfaat yang terkait dengannya pikiran yang akan sangat bermanfaat bagi Anda untuk menembus pangkat dewa di masa depan. Anda harus tahu bahwa Mason, kekuatan penstabil saat ini, diakui sebagai orang nomor 1 di generasinya dan pemimpin pada masanya. Tuan Taylor, saya mengerti apa yang Anda katakan, tapi saya terbiasa malas dan tidak tertarik pada kehidupan. Jadi saya tidak ingin disebut nomor 1 di kalangan generasi muda di Summerland. Oleh karena itu, tolong berikan gelar ini kepada seseorang yang membutuhkannya." Daud menolak. Ia tetap bergeming. Kamu bodoh sekali," kata Taylor, merasa kecewa karena David tidak memenuhi harapannya. Dia sudah menceritakan semuanya kepada David dengan sangat jelas, namun David tetap menolak. Orang-orang harus tahu bahwa begitu banyak orang terpilih di Summerland berkumpul di sini karena mereka ada di sini untuk memperebutkan gelar. Ini adalah saat yang tepat untuk membuat nama mereka terkenal dan menciptakan pertunjukan yang akan meraih kesuksesan abadi. Namun, adakah yang akan menolaknya? Mereka benar-benar bertanya-tanya apakah David sudah gila. Situasi saat itu sepi. Tiba-tiba seseorang berkata dengan keras, "Saya hanya akan mengakui David sebagai orang nomor 1 di antara generasi muda di Summerland dan saya tidak akan mengenali orang lain selain dia." Ya, pikirkanlah, siapa lagi yang memiliki kualifikasi ini selain David? Aku tidak akan menerimamu kecuali kamu membunuh naga tingkat menengah di depanku. Setuju, karena kita sebut dia orang nomor 1, maka dia pasti yang terkuat di kalangan generasi muda. Hanya David yang bisa menyandang gelar itu. Suara-suara terpilih yang tak terhitung jumlahnya bergema dengan keras. Kenyataannya terkadang seperti itu. Semakin banyak Anda menolak, semakin banyak orang lain yang akan memberikannya kepada Anda. Semakin Anda menginginkannya, semakin banyak orang yang menghalangi Anda. Ekspresi wajah David terlihat masam. Mereka mengira David gila, tapi David menganggap mereka gila juga. "Bukankah kamu berjuang sampai mati untuk mendapatkan gelar ini? Aku belum menginginkannya, aku bahkan tidak bisa memberikannya padamu." Dasar sekelompok idiot. Selena terus menatap David. Lucu sekali melihat David, sosok Gatreng yang sangat kuat, justru berteriak dalam situasi seperti itu. Baginya, sosok petarung tingkat akhir Gatreng itu tampak sangat menyendiri dan sangat serius dalam berbicara dan bersikap. Setidaknya, itulah sikap kakeknya. Namun, David, seorang petarung tingkat dewa tertinggi, menunjukkan sisi yang luar biasa saat ini. Sangat lucu. Augustus juga memperhatikan perubahan pada putrinya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Selena tersenyum begitu bahagia setelah dia dewasa. Senyumannya pasti dari hatinya. Ini bukanlah senyuman palsu yang dia gunakan untuk menghadapi suatu situasi. Mengikuti tatapan Selena, Augustus menatap David. Sepertinya Selena sangat menyukai David. Bagus. Setidaknya itu membuat ayah tampak merasa sedikit lebih baik. Sebagai petarung senior dari keluarga raja, dia tidak berani menentang keputusan keluarga. Namun,
Hal ini mungkin ada hubungannya dengan nasib keluarga kerajaan. Sebagai anggota keluarga kerajaan, Augustus bisa mengorbankan segalanya demi keluarganya. Bab 679. David, kamu juga bisa melihat bahwa gelar ini milikmu. Ini yang diinginkan semua orang. Walaupun saya penyelenggara acara akbar umat terpilih, saya tidak punya hak untuk memilih. Karena semua orang sangat merekomendasikanmu, maka kamu adalah orang nomor 1 di antara generasi muda di Summerland. Bahkan jika kamu tidak menginginkannya, semua orang akan tetap memanggilmu seperti itu setelah kamu meninggalkan tempat ini, bujuk Taylor. Ya, David, kami tidak menerima siapapun kecuali kamu. Saya juga. David berdiri di sana dengan perasaan tertekan dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Dia bertanya-tanya bagaimana cara menghilangkan gelar ini. Lagi pula David, kamu sudah menjadi generasi muda nomor 1 di Summerland sehingga kamu bisa menikah dengan Lorraine dan berteman dengan keluarga Krum. Petik 2. Daud tercengang. Menikah dengan Lorraine, itu bahkan lebih tidak bisa diterima. Meski Lorraine menggoda, dia sudah memiliki Celia. Apalagi dia juga tidak menyukai wanita seperti Lorraine yang terlalu pintar. Celia jauh lebih baik. Adapun memiliki lapisan perlindungan ekstra setelah menikahi Lorraine karena dia bisa mengandalkan keluarga Krum. Sangat lucu. Dia adalah petarung tingkat dewa tertinggi, jadi apakah dia harus bergantung pada seorang wanita? Dia akan menjadi bahan tertawaan jika mereka mengetahui hal ini. Tuan Taylor, tolong lepaskan saya, oke. Saya tidak punya ambisi dan saya benar-benar tidak pantas mendapatkan gelar ini. Saya membunuh Axel dalam hitungan detik karena dia ceroboh, dan kebetulan saya mempelajari gerakan tubuh yang sangat kuat. Jika aku tidak membunuhnya saat itu, aku pasti sudah mati lebih dulu, jika dia menyerangku. Jadi, itu hanya kecelakaan, jawab David sambil tersenyum masam. Kamu, Taylor tidak tahu harus berkata apa kepada David. Sungguh suatu hal yang aneh. Otaknya pasti sedang kendur. Pak Taylor, masih ada yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Kamu harus mengadakan acara lagi bahkan dari yang terpilih. Terima kasih atas dukunganmu, tapi aku tidak sebaik yang kamu kira. Saya khawatir saya tidak akan memenuhi harapan Anda, jadi silakan pilih orang lain. Setelah David mengatakan itu, dia meninggalkan tempat kejadian secepat kilat. Namun, dia tahu bagaimana bersikap sopan. Meski dia cepat, semua orang masih bisa melihatnya. Namun, hal itu membuat setiap orang mempunyai kesalahpahaman lainnya. Mungkin David memang membunuh Axel si petarung tingkat naga pangkat menengah karena kecelakaan seperti yang dia katakan. Keheningan instan sekali lagi. Setelah beberapa waktu, Taylor berkata, saya pikir kita harus bertarung lagi. Mungkin David benar. Dia hanya mengandalkan kecepatannya dan jika yang terpilih di sini bertarung dengan serius, maka Anda mungkin akan mengalahkannya juga. Dia mungkin takut dia akan kalah, tertangkap jadi itu sebabnya dia melakukannya. Setelah Selena melihat David pergi, dia memberitahu ayahnya bahwa dia ingin berterima kasih kepada David dan pergi dengan damai. Augustus hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Taylor hanya membuat alasan. Bahkan orang-orang seperti mereka pun tidak melihat dengan jelas apa yang dilakukan David saat membunuh Axel. Bisakah hal itu dijelaskan hanya dengan menyebutnya sebagai kecelakaan? Taylor pun penasaran dengan gerakan tubuh yang dipelajari David. Dia bahkan tidak bisa melihat dengan jelas apa yang sedang dilakukan David. Sungguh menakjubkan. David kembali ke kapal pesiar dan melepaskan kapal pesiar. Setelah itu, dia menaiki kapal pesiar sendirian dan bersiap untuk berangkat. 1. Dia juga ingin langsung terbang kembali ke Tanjung Gelap, tapi dia takut ketahuan, jadi dia memutuskan untuk naik kapal pesiar saja. 1. Adapun peristiwa besar orang terpilih, itu tidak ada hubungannya lagi dengan dia, dan dia tidak mau memikirkannya. Saat David hendak menyalakan kapal pesiar dan pergi, dia merasakan sesosok tubuh mengikutinya. David berbalik untuk melihat. Bab 680, Selena. Apa yang gadis itu lakukan di sini? Tuan David, bolehkah saya naik kapal pesiar Anda dan pergi bersama Anda? Selena bertanya sambil tersenyum.
Senyumannya begitu murni sehingga David merasa seperti sedang mandi di bawah angin musim semi. "Nona Selena, apakah kamu tidak menunggu ayahmu?" tanya Daud. "Saya tidak akan menunggunya, dan saya tidak tahu kapan mereka akan pergi. Saya harus kembali dan melaporkan urusan hari ini kepada keluarga saya." "Tidak masalah, masuklah. Tapi apakah kamu yakin tidak menyelinap keluar? Jika ayahmu bilang aku menculikmu dan memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini denganku, aku tidak akan mampu menahan murka penjaga tingkat dewa tingkat," canda David. "1. Kamu lucu sekali, Tuan David. Kalau kamu benar-benar menculikku, diam-diam ayahku akan bahagia. Dia tidak akan menyimpan dendam," ucap Selena sambil tersenyum. "Hah?" Daud terdiam. "Aku hanya bercanda tapi aku tidak menyangka Selena akan berkata seperti itu. Apakah ini sebuah petunjuk?" David merasa sejak dia mendapatkan sistemnya, dia sangat beruntung dengan wanita, dan mereka semua sungguh luar biasa. 2. Apakah sistem itu juga memiliki fungsi untuk menarik lawan jenis? Ini gila. Saya harus meluangkan waktu untuk memeriksa sistem dengan hati-hati. Jika ada, saya harus mematikannya. Kalau tidak, bukanlah hal yang baik untuk diperhatikan oleh begitu banyak wanita cantik kemanapun aku pergi. "Nona Selena, Anda pasti bercanda. Masuklah, saya akan menyalakan mesinnya," ucap David malu-malu. Selena tersenyum dan berjingkat ringan sebelum tubuhnya melayang menuju kapal pesiar. David berbalik dan berjalan ke ruang kemudi. Kemudian, dia menyalakan kapal pesiar dan mengaturnya secara autopilot untuk meninggalkan pulau. Falconia, di dalam kastil terpencil dan kuno. Ada peti mati tua di tengah ruang rahasia. Tempat itu adalah markas besar keluarga Chris, salah satu dari 3 operator Falconia. Tempat tersebut juga merupakan tempat dengan medan magnet terkuat di dunia. 1. Berabad-abad yang lalu, nenek moyang keluarga Chris menemukan bahwa medan magnet dapat memperlambat penuaan dan memperpanjang umur manusia. Pada saat itu, medan magnet di bumi masih sangat jarang, berbeda dengan saat ini yang sangat luas. Ia hanya dapat ditemukan di sekitar wilayah kutub. Saat itulah, keluarga Chris mulai mencari medan magnet di seluruh dunia. Mereka mengekstraksi inti medan magnet dan memperoleh batu hitam yang mereka sebut magnetit. Setelah melakukan penelitian selama puluhan tahun, keluarga Chris akhirnya dapat menemukan lokasi medan magnet yang dipancarkan magnetit. Dengan cara ini, tempat dengan medan magnet yang kuat dapat diciptakan secara artifisial, dan efek penundaan penuaan akan jauh lebih besar daripada medan magnet alami. Tentu saja, superposisi ini juga terbatas, dan tidak dapat digunakan tanpa batas waktu, jika tidak, efeknya akan sangat buruk. Saat itu, seorang legenda keluarga Chris mengajukan diri menjadi penguji pertama, karena dia tidak ingin mati begitu saja. Oleh karena itu, dia telah tidur di tengah medan magnet buatan sejak saat itu. Dia sedang menunggu hari di masa depan ketika dia memiliki kesempatan untuk bangun dan kemudian, dia akan memimpin keluarga untuk memperluas kesuksesan mereka. Selama ratusan tahun, anggota keluarga Chris terus meneliti penggunaan medan magnet dan terus menempatkannya di sini. Hal ini menjadikannya salah satu tempat dengan medan magnet terkuat di dunia. Orang-orang di keluarga Chris selalu percaya pada ajaran nenek moyang mereka, dan mereka percaya bahwa Grandmaster mereka akan bangkit dan memimpin keluarga mereka menuju kesuksesan kembali. Saat itulah cahaya keluarga Chris akan menerangi seluruh dunia, membuat banyak orang memuja dan memandang mereka.